Oke guys, balik lagi bersama gue di sini dan di video kali ini sesuai judul dan sesuai dengan apa yang ada di depan, yaitu RSP SV300. Dan di video kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian tentang kelebihan dan kekurangan helm ini dan worth it gak untuk dimiliki. Oke, langsung aja mungkin kelebihannya dulu kali ya. Kita kelebihan di sisi body dulu kali ya. Oke, jadi ini bodinya dan kita mulai dari belakang ya. Jadi di belakang ini kalau kita lihat di sini ada spoiler. Jadi spoiler ini udah nempel ke bodinya ya, bawaan. Jadi bukan spoiler yang lepas pasang itu. Dan spoilernya ini transparan tapi warnanya hitam, jadi masih bisa keraba ya. Jadi di dalamnya sini nih ada exhaust pembuangan. Kalau kita lihat secara detail di sini tuh ada dua. Dan di depan sini kita punya exhaust depan ya, untuk masuknya angin maksud gua. Dan di sini bentukannya itu V kayak gitu ya. V. Oke. Dan kalau misalkan kita buka tuh kayak gini. Nah, kita geser, tinggal kita tarik ke belakang, plek, dia udah kebuka. Oke. Selanjutnya kita bahas di bagian depan ya. Di depan ini jelas ada visor. Dan di sini dia ada stopper buat visor di sini. Kelihatan ya. Di sebelah sini juga ada. Jadi dia kanan kiri. Dan fungsinya ini untuk menahan kalau kita crash ini, menahan supaya enggak jelek ke dalam muka kita ya. Jadi safety lah. Dan di sini kita punya, oh iya, di sini nih di ratchetnya. Ini detail yang menurut gue sepele tapi bermakna banget ya, karena dia merhatiin banget. Dan di sini juga motifnya karbon, bisa dilihat. Nah, sini agak-agak karbon gitu dan ada tulisan RSP-nya di sebelah sini. Kelihatan ya? Nah, di situ itu gue juga suka detail kecil tapi manis banget menurut gue. Dan kita masuk ke interiornya. Untuk interior sendiri di sini dia pakai warna yang menurut gue ini warnanya apa ya? Hijau, tapi hijaunya tua banget gitu. Ya, bisa kelihatan. Nah, hijaunya hijau tua lah. Dan di sini dia juga udah pakai double daring. Dan ini tentunya udah safety lah ya. Double daring. Dan di sini kita punya double visor. Dia juga udah support double visor. Jadi ini helm untuk range harga gue belum nyebutin ya. Jadi untuk yang motif karbon ini harganya di 700 ribuan. Dan kalau misalkan untuk warna yang lainnya yang biasa itu sekitar 600 lebih sedikit lah, 600-an. Oke, double visor ini dia unik. Jadi uniknya itu kalau kena sinar matahari agak-agak biru gitu. Nah, ini menurut orang banyak katanya sih ya, ini bagus banget lah si double visornya ini karena ada warna birunya itu. Dan gue juga kurang paham ya dari maksud warna birunya itu apa, tapi gue make enak-enak aja sih overall. Dan di sini kita bicara untuk sertifikatnya dia udah DOT, udah ECE juga, bisa kelihatan ya di sini udah ECE juga. Jadi DOT itu untuk sertifikat lulus uji dari Amerika, dan kalau ECE itu dari Eropa. Dan menurut gue ini helm udah safety banget lah ya, udah tembus ke ECE ya, walaupun bukan Snell tapi ini menurut gue DOT itu udah lebih dari cukup ya kalau untuk harian, kecuali lu buat balap lu pakai sel lah.
jangan pakai yang lain. Sorry, maksud gue Snell. Kalau Shell mah ya pom bensin. Oke, udah kali ya di situ. Oh iya, ada satu lagi nih. Ini yang gue bilang, ini helm ini banyak banget fiturnya. Jadi berlimpah banget fiturnya. Dan di sini itu dia udah support intercom, lubang intercom, mic intercom. Jadi ya standar zaman sekarang lah ya. Ada helm bagus, udah pasti ada intercom. Dan itu valid, no debat menurut gua. Apalagi ya, mungkin segitu aja ya. Dan untuk kekurangannya daripada ini semua, gue mengklaim ini kekurangan cuma satu aja. Jadi kekurangannya itu di exhaust yang menurut gue ini besar ya. Mungkin bisa gue spill gambarnya. Jadi exhaust di dalamnya itu, di batok dalamnya itu di sini itu gede, jadi dia berisik. Dan minusnya di situ aja, kalau misalnya kita ngebut ya, maksudnya 50 ke atas gitu, ini udah berisik banget menurut gue, kedengeran banget, karena mungkin efek dari si exhaust besarnya itu. Tapi adem, gue akuin adem, karena siklusnya besar ya. Ya mungkin itu aja kurangnya, dan menurut gue worth it nggak? Harga 700 ribuan dapat helm yang seperti ini, menurut gua fitur berlimpah, ini worth it banget ya, karena ini helm ganteng banget sumpah. Ini kalau lu lihat di kamera ini gak begitu ganteng, tapi kalau misalkan lu lihat langsung dengan mata kepala lu sendiri, ini gua akuin ganteng parah sumpah. Dan menurut gua kalau lu mau beli helm ini, mendingan lu ngambil yang motif karbon. Kenapa motif karbon? Kalau menurut gua ya, karbon kan ya looksnya kan kelihatan mahal lah ya. Jadi ini helm di bawah 1 juta, tapi kelihatannya ini helm yang jutaan, 1 juta ke atas lah gitu. Jadi bandingin lu beli misalkan helm, lu nge-karbon sendiri kan itu lebih bikin berat ya, karena ada si resin ya. Dan itu menurut gua ya agak ya nyiksa kepala lu lah, karena ini beratnya aja udah 1.300, apalagi lu karbon sendiri, itu menurut gue nggak worth it. Oke, ini gue tes pakai ya. Nah begini kalau gue pakai, dan ini kalau gue pakai sih ya feelnya enak banget sob, enak banget. Dan ketika gue turunin visornya ke bawah, itu terasa lebih kedap ya di dalam helmnya. Ini kedap banget sih kalau menurut gue, tapi tetap berisiknya karena exhaust balik lagi. Oke, jadi menurut penilaian gue, kalau penilaian gue 1 dari 10, ini nilainya 8, karena ini menurut gua mantep banget cuy, bener. Kurangnya di situ aja, berisik. Nah, oke, mungkin gitu aja ya. Tapi menurut gue ini worth it lah ya, untuk harga segituan. Dan ini layak dibeli menurut gua. Oke, segitu aja mungkin dari gua videonya, dan mungkin kalian ada yang mau nanya beli di mana bang, beli lewat apa bang. Nah gue ini belinya di Shopee, dan mungkin nanti gue spill ya di deskripsi linknya. Dan mungkin ada yang mau ditanyain, lu tanya aja di kolom komentar, dan insya Allah kalau misalnya ada waktu gue balas. Oke, mungkin segini aja dari gue. Kalau misalkan kalian suka, tolong di like, dan jangan lupa subscribe, dan kalian komen di bawah barang apa lagi yang harus gue review tentang otomotif, entah itu helm lagi, entah itu spare part, shock, segala macam. Boleh kalian spill, dan insya Allah kalau misalkan cocok dengan gue bakal jadikan itu review buat kalian ya. Jadi segitu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf, dan gue Yusuf, gue pamit, dan oke, terima kasih.
yang udah nonton. Oke, gua cabut.